Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di D&D Workshop. Kali ini kita kedatangan sebuah mesin bubut kelas hobi ya. Dan saya rasa ini adalah mesin bubut yang paling murah tapi paling worth it untuk dimiliki. Seperti yang teman-teman tahu, kita beberapa bulan yang lalu pernah membahas mengenai mesin bubut yang bisa digunakan untuk panjang media 1 meter. Tapi secara keseluruhan dari build quality dan kekuatan bodinya, dia itu melengkung ketika kita tekan incernya atau centering pointnya. Dan harganya juga sekitar 2 jutaan. Nah, mesin bubut dari Molar ini harganya cuma 1.250.000-an aja. Kalian bisa beli di Molar Official. Nanti saya akan cantumkan linknya di kolom deskripsi. Jadi pastikan kalian cek ya. Dan keistimewaan dari alat ini adalah dari segi build quality saya no complain teman-teman. Terutama dari relnya. Karena relnya menggunakan aluminium bar. Yang mana tebelnya sudah cukup mumpuni untuk pekerjaan hobi sehari-hari. Kebutuhan daya dari mesinnya itu 600 watt, yang mana menurut saya untuk kelas hobi, ya 600 watt itu sudah cukup powerful ya teman-teman. Sehingga kalian bisa leluasa untuk berkarya, mau menggunakan bahan apapun. Yang penting, bahan yang kalian bubut itu maksimal 60 cm dengan diameter 25 cm. Lalu untuk speed atau putaran spindle-nya ini dari 800 rpm sampai 3000 rpm. Untuk setting speed-nya kita sudah nggak perlu memindah fan belt dengan puli gitu ya, yang seperti bubut konvensional. Di sini sudah menggunakan electronic variable speed. Sebelum kita bahas produknya secara detail, saya akan tunjukkan ke teman-teman semuanya apa aja kelengkapan yang disertakan di paket pembeliannya. Oke, yang pertama kita dapat buku petunjuk dan juga ada kartu garansi, dan garansinya itu 3 bulan ya teman-teman, khusus untuk pembelian di Molar Official. Lalu yang kedua kita dapat 2 buah pisau bubut, ada yang matanya lurus dan ada yang matanya cekung. Lalu untuk spindle-nya kita dibawain yang cakar dan juga nanti bisa diganti menggunakan ini teman-teman ya. Ini untuk media yang di sekrup. Jadi kalau kalian pengen membuat asbak, mangkok, gelas atau piring gitu ya, kalian bisa menggunakan yang ini. Lalu kita dapat kunci ya. Ini untuk mengganti spindle-nya. Dan berikutnya kita dapat beberapa skrup. Ini fungsinya untuk menyekrup rel di meja kerja kita. Lalu ini ya dapat karbon brush teman-teman. Jadi mesinnya ini bukan brushless ya, jelas karena kita dibawain karbon brush. Oke, saya rasa itu aja kelengkapannya. Sekarang kita bahas secara detail produknya. Oke teman-teman, jadi ini penampakan mesinnya secara keseluruhan. Jadi dia bodinya dari plastik yang cukup tebal ya. Lalu untuk barnya, nah ini yang tadi saya bilang, dia dari aluminium teman-teman. Dan untuk kualitas aluminiumnya ini kokoh sekali teman-teman. Ini ya, kalian bisa lihat nih untuk ketebalan dan juga kekakuannya. Ini mantap teman-teman ya. Nih. Jadi sudah nggak ada isu bar melengkung ketika kita kasih beban. Ini mantap sekali ya, dengan harga 1.250.000 aja. Lalu ini untuk tempat tatahnya atau tempatnya chiselnya ya. Nah, seperti ini. Ini kokoh dan juga nggak goyang nih teman-teman ya. Kunciannya pun mantap. Untuk kuncian horizontalnya kalian bisa gunakan knob yang ini ya. Bisa kalian geser ke depan belakang, kanan kiri, dan juga kalau kalian menggunakan collet screw-nya, nah, kalian bisa memposisikan chiselnya menghadap ke mesin ya, seperti ini. Nah, tinggal kalian putar. Nah, seperti ini. Jadi lengkap ya, benar-benar fleksibel. Lalu untuk bagian centeringnya atau biasa kita bilang incernya ya, ini terbuat dari aluminium juga teman-teman. Jadi benar-benar mewah, presisi, dan juga kuat ya, kokoh. Ini untuk knob maju mundurnya. Untuk memindahkan incernya, ini gampang sekali ya teman-teman. Dan untuk penguncinya ada di sini. Selanjutnya untuk mesinnya sendiri, ini sudah dilengkapi tombol reset button
Lalu di sini sudah ada variable speed controller. Jadi untuk mengatur speed putarannya kita sudah nggak perlu bongkar-bongkar fan belt untuk dipindah-pindah ke puli-pulinya. Jadi ini sudah elektrik, mantap sekali. Oke, sekarang kita tes untuk kebutuhan daya minimum yang diperlukan alat ini untuk bekerja. Jadi nanti langsung aja kita tes menggunakan konfigurasi C2 atau 450 watt. Jadi ini untuk gambaran ya, teman-teman yang mungkin rumahnya masih 450 watt atau 900 watt, apakah rumah kalian bisa menggunakan mesin bubut mini ini. Oke, langsung aja sekalian kita tes menggunakan takometer digital untuk kecepatan putaran spindle-nya. Di sini sudah saya siapkan ya. Ini tadi sudah saya coba bubut sih. Oke, kita coba di speed yang minimum dulu. Dia butuh daya sekitar 46 watt ya, nggak sampai 50 watt. Dan di speed minimumnya dia itu berputar di sekitar 450 rpm. Jadi untuk kecepatan minimumnya dia bisa lebih rendah lagi dari 800 rpm. Kalau di speknya kan 800 rpm ya. Oke, sekarang kita coba untuk speed yang paling tinggi. Seharusnya dia bisa mendekati 3000 rpm ya teman-teman. Oke, ngebut. Ini butuh daya sekitar 330 watt. Jadi saya rasa C2 atau 450 watt itu udah cukup ya teman-teman. Untuk real speednya kita tes. Oke, dia berada di 2480-an ya, 2500 watt ya. 2500 rpm. Jadi nggak sampai 3000 rpm. Tapi untuk penggunaan mesin bubut, speed segitu sudah lebih dari cukup ya teman-teman. Oke ya, untuk tes awal ini kita coba untuk merubah bentuk kayu kotak menjadi bulat. Sepertinya sih kayu nangka ini teman-teman. Kuning-kuning gimana gitu ya. Oke, langsung aja kita lanjutkan ya. Oke ya, sudah bulat. Sekarang kita coba untuk membentuknya. Oke, baru aja kita bersih-bersih karena banyak sekali serpihan kayu yang berterbaran kemana-mana. Dan barusan kita bikin anak catur, ini benteng ya teman-teman. Dan ini hasilnya, saya yakin kalau kalian punya jam terbang lebih tinggi, pastinya hasilnya lebih halus dan juga lebih presisi dibandingkan ini. Oke ya. Ya, untuk saya yang baru belajar menggunakan mesin bubut, saya rasa
Ini user friendly ya teman-teman, apalagi untuk kita yang baru belajar. Dan listriknya juga tergolong hemat, nggak sampai 450 watt dalam bekerja. Tadi sudah saya set di C2 atau arus 2 ampere ya, di 220 volt. Tadi nggak jepret sama sekali, bahkan saya rasa powernya atau kekuatan torsi putarannya itu sudah lebih dari cukup untuk membubut kayu nangka yang lumayan keras ini teman-teman. Ya, dengan mesin bubut dari Molar ini yang pasti belajar membubut kayu menjadi lebih menyenangkan. Ya, gimana menurut kalian dengan harga 1.250.000 aja kalau dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya? Saya rasa ini yang paling murah dan paling worth it untuk dimiliki. Dan kebetulan mungkin ya video ini adalah video pertama di Indonesia yang mengulas mengenai mesin bubut Molar ini. Nah, sebelum barangnya goib gara-gara diborong orang ya, lebih baik kalian segera check out barang ini karena saya yakin nggak lama lagi dia akan goib teman-teman. Jadi langsung cek aja di kolom deskripsi untuk link pembeliannya teman-teman. Saya rasa itu aja untuk video kali ini. Kesimpulannya ya alat ini benar-benar worth it untuk dimiliki. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe di Andy Workshop dan tetap kreatif. Oke?